Pak Menteri, berkali-kali Presiden Jokowi mengatakan bahwa persoalan pokok kita dalam pembangunan jalan tol ini adalah pembebasan lahan. Dan itu memakan waktu bertahun-tahun. Karena saya pernah lihat sendiri ketika beliau berunding ketika tol Cijago. Dan akhirnya berhasil. Yang ingin saya tanyakan, seberapa perubahan dari soal proses pembebasan lahan? Ya, jadi yang diarahkan oleh Bapak Presiden, terutama pada saat peresmian Cipali, di situ dilaporkan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, pembebasan lahan untuk Cipali ini 6 tahun, pembangunannya sendiri hanya 2,5 tahun. Ironis ya. Nah, mestinya kan pembebasannya yang cepat, pembangunannya yang panjang. Ini terbalik. Dilihat-lihat ada dua hal pokok yang perlu dibenahi. Pertama dari regulasi, ya. Regulasi untuk pembebasan lahan ini. Nah, memang sudah ada undang-undang yang baru yang untuk pembebasan lahan ini ada waktunya yang jelas. Kalau emang nggak setuju dimasukkan di konsinyasi dan sebagainya. Jadi begitu ada masalah, Presiden harus pasti akan perintahkan pada menteri yang bersangkutan untuk menderegulasi atau membenahi regulasi tersebut. Kayak tanah ini juga langsung perintahnya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk melihat regulasi tanah. Yang kedua tentang harga. Oh, tentang harga. Kan biasanya para spekulan bermain kan di situ. Nah, sekarang ini dilihat misalnya, kalau pakai NJOP itu kan bukan harga tanah. Betul. NJOP itu menurut Menteri Keuangan adalah hitungan untuk pajak, supaya pajak bisa menghitung berapa pajaknya. Nah, kalau appraisal, pasti kalau tim appraisal itu mencari harga tanah yang sudah terjadi jual beli. Pasar tapi yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi. Nah, padahal kalau kita mau membebaskan lahan kan yang belum terjadi. Itu betul. Nah, ini yang sering nggak ketemu. Makanya diarahkan oleh Bapak Presiden, coba dilihat regulasinya. Ini diperintahkan pada Pak Mensesnek untuk melihat harganya adalah 30% di atas harga pasar. 30% di atas harga pasar. Iya, itu boleh dibebaskan. Kalau sekarang, misalnya tim appraisal menentukan 100, kami mengganti 110, itu sudah melanggar aturan. Itu sudah. Jadi tidak boleh terlalu kecil juga maksudnya, bukan? Iya. Bukan begitu maksudnya. Nah, sekarang kalau harga pasar 100, mungkin sampai 130. Masih oke? Masih oke, bisa. Nah, ini mudah-mudahan dengan begitu. Karena apa? Khususnya jalan tol, ternyata dihitung, harga tanah itu hanya 0,6% dari investasi. Ya, saya menganggap bahwa ini lebih benar ya, karena semua orang itu kan akan menghitung opportunity loss. Jadi ketika lama tidak dibangun, itu kan ada opportunity yang hilang. Sebaliknya, ketika orang memberikan menjual tanah itu dengan harga yang lebih bagus, itu kan menjamin bahwa loss opportunity yang dia punya tidak terlalu besar begitu. Dan satu lagi. Yang tidak dibebaskan itu akan mendapat untung karena begitu dibagiin jalan usahanya naik. Jadi nggak adil juga. Nah, dalam case tol tadi misalnya dari Pemalang ke Semarang lalu kemudian yang lagi akan mau dibangun ini semua sudah beres. Tanahnya masih belum. Makanya sekarang akan kita ambil alih pemerintah yang membebaskan. Setelah ada penawaran begitu, apakah lebih mudah atau? Nah, nanti setelah saya bebaskan, saya akan beri waktu maksimal 1 bulan kepada inspektor. Kalau enggak bergerak, saya ambil alih. Oh, jadi pemerintah yang ambil alih kalau tidak bergerak? Iya. Dan supaya tidak terjadi ironi bahwa membangun jalannya lebih pendek waktunya dibanding membebaskan lahan kan? Betul. Tapi kalau lihat begini ini, Anda kan mesti tahu betul di lapangan bahwa mafia tanah itu juga banyak, bukan? Ya, saya kira dengan Undang-Undang Nomor 2 bisa kita. Masa kita kalah dengan mafia? Masa kita kalah dengan mafia. Jadi kalau begitu, kalau melihat ini target untuk connectivity Trans Jawa itu akan jatuh tepat waktu ya? Insya Allah. Tapi ada juga soal lain di tempat kita itu, Pak Menteri. Misalnya orang bangun jalan ini, orang sudah bangun lalu kemudian cepat rusak. Kan cerita-cerita kita kan sering tambal sulam. Salah satu contoh orang mengatakan bahwa jalan Pantura itu seperti proyek abadi. Ya, saya alhamdulillah audit BPK yang baru diserahkan pada kami 2 minggu yang lalu, di situ statementnya jelas bahwa bukan proyek abadi, tidak ada proyek abadi di Pantura. Ini akan kami buktikan nanti kalau tol
Cipali ini sudah jalan juga pasti anggaran rutin pemeliharaan akan turun dan pasti pemeliharaannya akan jauh lebih baik. Nah, supaya tidak berulang-ulang, ini kan cerita bahwa saya kebetulan keliling hampir seluruh Indonesia, kan jalan kita itu sebetulnya harus membuat sistem drainase yang bagus dan cepat rusak karena sistem drainase yang jelek, termasuk temuan BPK yang ada di Pantura. Ya betul, kami terima itu karena memang kenyataannya demikian, sehingga pada kedepannya kami juga sudah sampaikan pada BPK, tindak lanjutnya adalah saya ingin bikin program pembangunan drainase jalan nasional. Jadi biasanya sebenarnya dia sudah termasuk pada paket pekerjaan pembangunan jalan, tapi banyak tidak dikerjakan. Jadi sekarang saya pisah pembangunan drainase jalan nasional. Ya, karena katanya benar apa enggak? Karena Anda kan ahlinya. Yang merusak jalan itu cuma air, dan air. 3 kali air. Cuma satu maksudnya. Iya. Oke, Pak Menteri, kita jelas lagi. Terima kasih. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut.